Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono terpilih memimpin MINURSO, misi pasukan perdamaian dunia PBB di daerah konflik bagian Barat Sahara, benua Afrika, sejak Agustus 2013 silam. Maijen Imam menggantikan tugas Maijen Abdul Hafiz dari Bangladesh untuk memimpin MINURSO. Misi PBB ini beranggotakan sekitar 236 personel militer dan polisi dari 33 negara. MINURSO dibentuk tahun 1991 oleh PBB untuk memantau gencatan senjata antara Maroko dan kelompok Frente Polisario yang menginginkan kemerdekaan di Sahara Barat. MINURSO juga bertugas memastikan digelarnya referendum atau jajak pendapat warga untuk menentukan masa depan Sahara Barat. Sebelum menjadi pemimpin MINURSO, Maijen Imam pernah terlibat dalam beberapa misi perdamaian PBB. Salah satunya menjadi observer militer di Georgia yang sedang bergolak antara tahun 1996 sampai 1997. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI tahun 2011 sampai 2013. Siapa bilang jiwa nasionalisme anak-anak bangsa ini sudah mulai luntur? Buktinya tadi sudah kita lihat sama-sama. Ini ada satu lagi prestasi yang sangat membanggakan dari TNI kita. Salah satu misi perdamaian dunia yang kini dipimpin oleh perwira Indonesia. Dan telah hadir bersama kita Mayor Jenderal TNI Imam Edy Mulyono yang akan berbagi pengalaman bersama kita semua di sini dan juga inspirasinya memimpin misi perdamaian PBB di Sahara Barat. Selamat pagi, Pak Imam. Selamat pagi, Pak Adrian. Wah, Adrian. Saya tuh cita-cita banget dari dulu itu kepengen menjadi tentara. Badan sih udah lah ya, udah masuk kriteria ya Pak Imam ya. Tapi tinggal tunggu nyalinya aja kayaknya. Selamat pagi Pak Imam. Terlalu ganteng untuk tentara. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Imam, bisa diceritakan dulu nggak sih sebelumnya bagaimana Bapak bisa terlibat langsung dalam misi ini dan terpilih sebagai pemimpin di misi perdamaian ini? Sahara Barat. Terima kasih Mbak Amanda. Jadi untuk misi-misi seperti ini, khususnya untuk penugasan sebagai Force Commander atau Panglima PBB di misi PBB, itu setiap tahun ada penawaran di mana akan berakhir penugasan seorang Panglima atau seorang Komandan, maka ke negara-negara penyumbang atau kita sebut TC, Troops Contributor Country, itu ditawarkan. Apakah Anda berminat? Kalau berminat kirimkan CV-nya, kemudian dari CV itu akan dicek shortlisted sekitar 6-7 orang untuk wawancara. Jadi dari wawancara itu kemudian akan terpilih siapa. Dalam hal ini wawancara yang saya lakukan, saya melakukan di UNDP di Jakarta. Jadi kita menggunakan VTC di hadapan panel telekonferensi ya, telekonferensi itu baik itu profesionalisme karena biasanya satu tentara dua sipil yang mewawancarai bagaimana kita memahami tentang konflik, how to deal with the media, how to deal with the gender issues dan sebagainya. Tapi apakah pengalaman ini baru pertama kali, artinya Indonesia memimpin atau sebagai pimpinan dari misi perdamaian, ataukah sebelumnya sudah pernah juga ada putra bangsa yang seperti Pak Imam? Alhamdulillah sudah ada. Dulu Pak Rais Abin. Udah lama sekali Pak itu Rais Abin 1978 misi di UNEF di Israel. Kemudian kita cukup lama vakum. Kemudian ya tentu tiap tahun ada penawaran, tetapi belum lolos Pak, dan kebetulan juga background itu juga menentukan. Artinya penugasan saya sebagai militer, kemudian penugasan saya di dalam misi UN, kemudian background akademik saya, penugasan meeting saya, bagaimana expose saya terhadap kegiatan di luar negeri. Tapi sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar ketika Bapak memimpin misi ini ya kan? Mengingat pasukan yang ikut cukup banyak ini Adrian, 36 negara. 36 negara, iya betul ya Pak? Iya, itu bagaimana Pak? Pasukan 36 negara memang cukup berat ini. Tetapi yang kita lihat sebagian besar mereka kan profesional. Persoalannya beberapa negara itu tidak memahami atau mereka punya SOP yang berbeda terhadap suatu kejadian. Nah inilah yang kita harus samakan pada saat mereka datang, bahwa
tidak ada lain, SOP-nya yang berlaku adalah SOP yang di MINURSO. Dan tanggapan mereka terhadap Indonesia nih yang memimpin negara-negara yang notabene-nya juga mungkin memiliki kemampuan leadership juga tidak kalah baik dengan kita, kemampuan militernya juga tidak kalah majunya, tapi dipimpin oleh kita. Apakah itu ada satu menimbulkan satu respect yang lebih pada saat Bapak berada di sana? Oh, saya kira itu sangat jelas. Jelas ya, Pak? Sangat jelas karena bagaimanapun kita memimpin meeting-meeting dengan mereka, di mana misalnya para asisten saya, asisten intelijen katakanlah itu dari Prancis, kolonel dari Prancis, yang operasi dari Pakistan, yang personel itu dari Cina, yang logistik itu dari Egypt, dari Mesir. Nah, tentu saya harus mampu mengendalikan secara profesional. Dan salah satu yang sangat penting di dalam memimpin di militer di UN adalah memelihara impartiality. Artinya bahwa kita tidak memihak salah satu pihak yang bertikai itu. Nah, inilah yang sangat penting. Sepanjang kita menunjukkan profesionalisme, impartiality, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, jadi walaupun dia dari negara besar pun. Tapi kalau misalnya kita menyimak tadi ya, Pak Imam sempat mengatakan impartiality gitu. Sebenarnya apa sih kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menjaga perdamaian Pak di Western Sahara itu? Sebagai pasukan yang kita mempunyai dua tugas yang military observer, di mana di sana yang paling besar itu adalah mengobservasi. Kemudian artinya apakah ada pergerakan pasukan yang tidak kita ketahui, apakah ada penambahan pasukan, apakah ada mungkin dari pihak lain ada allegation, ada tuduhan. Saya melihat ini pasukan atau 10 tank melintas di wilayah ini. Kami harus menjawab itu. Begitu ada informasi itu kami kirimkan helikopter kami untuk memverifikasi. Ternyata tidak ada. Nah, kadang-kadang atau ternyata memang ada. Kita kalau itu terjadi ya kita segera datang, kita tunjuk Pak, ini violation. Betul. Dan ini akan kita laporkan ke New York. Secara politik itu akan melemahkan pihak yang bertikai kalau dia membuat violation. Baik, dan ada dua tugas kalau tidak salah misi perdamaian dunia itu di daerah yang berkonflik ya Pak, yaitu peacekeeping dan juga peacemaking. Nah kalau yang terjadi di Sahara Barat ini, apakah menjaga perdamaian atau membuat perdamaian di sana? Kita sangat fokus dengan peacekeeping. Okay. Ya. Peacekeeping yang kita laksanakan dalam arti kita memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada politisi untuk menemukan solusinya. Sebagaimana kita ketahui MINURSO itu adalah sebuah misi untuk referendum di Sahara Barat. Tetapi misi itu sejak tahun 1991 sampai sekarang referendumnya belum terlaksana. Oke. Jadi daerah itu belum, boleh katakan tidak bertuan gitu ya Pak ya, belum dimiliki oleh negara, misalnya kan sekarang kalau nggak salah di perbatasan diperlukan Maroko dan juga ada satu Polisario. Polisario. Ya. Jadi UN tidak mengenal, unrecognized. Jadi itu masih masuk dalam wilayah yang salah satu materi untuk dekolonialisasi. Jadi sepeninggal Spanyol tahun 1975, maka daerah itu di bawah PBB. Bisa diceritakan nggak Pak sih bagaimana keadaan sebenarnya, keadaan secara real di tempat di lapangan, gitu di lapangan tuh? Keadaan secara real kalau kegiatan pasukan atau kegiatan perwira ini dia pagi-pagi patroli, melaksanakan patroli. Biasanya kita dari HQ saya sudah menyiapkan, oke, kamu patroli ke daerah ini, kemarin kita dapat laporan bahwa di sana ada penumpukan pasukan baru. Nah, atau kita patroli ke daerah B karena mereka ada sekitar 1000 pasukan katanya mau latihan. Apakah ini benar mau latihan atau ada aktivitas yang mencurigakan? Nah, kita harus memverifikasi itu. Kita tetap. Kalau daerahnya terlalu sulit atau kita anggap berbahaya, biasanya kita menggunakan helikopter. Kalau daerahnya masih terjangkau. Dan terjangkau itu jangan keliru, kita rata-rata patroli satu hari itu 150-200 kilo. Wow, jauh sekali dan itu ya, Pak. di gurun.
Gurun, Adrian, Luar kebayang biasa ya. Jadi ini pengalaman dan juga tantangan yang sangat besar ya Pak untuk di sana ya. Betul sekali. Waduh, luar biasa. Bapak, tapi kalau misalnya tadi kan sempat berbicara sedikit gitu ya, apa sih pengalaman yang paling banget berkesan ketika menjalani tugas di Gunung Sahara, di Sahara Gunung Barat Sahara. ini? Pribadi ini ya. Boleh dong, nggak Pribadi apa-apa, dong, Pak. Pak. Saya yang sangat terkesan itu, dan terus terang ini cukup berat bagi saya pada saat SASC atau utusan PBB, utusan Sekjen PBB yang katakanlah not welcome oleh salah satu pihak, itu selama 6 bulan sampai 7 bulan. Oleh karena itu saya harus menjadi orang pertama. Sebagai militer saya dilatih untuk memimpin sebagai militer. Ya. Tetapi pada saat saya harus mengambil alih pimpinan, saya harus menemui para politisi, dubes, macam-macam pihak yang bertiga yang itu betul-betul unsurnya adalah politik. Ini sangat menantang. Ya. Salah satu yang keberuntungan saya mempunyai SP, artinya political advisor, yang memang dia sangat berpengalaman di situ. Dia sudah 5 tahun di situ. Dan negara mana tuh Pak? Dia dari negara Rusia. Dia memberikan, saya bilang ini sensitif. Kalau saya jawab A, nanti mesti B. Kalau saya jawab B, ini mesti begini. Nah, dia memberikan, oh gini jangan jawabnya. Nah, jadi harus ada, kalau tanpa itu saya terperosok-perosok terus jadi. Waduh, luar biasa. Pak, tapi berikan statement singkat dong Pak buat kita nih seluruh masyarakat Indonesia yang seringkali mungkin merasa galau, merasa resah dengan berbagai macam permasalahan. Mungkin dengan apa yang Bapak bisa sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua. Singkat saja Pak Imam. Saya rasa kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa putra-putri Indonesia itu mempunyai kemampuan yang sama. Bahkan dengan persiapan yang cukup, kita mampu memimpin. Ya. Memimpin bukan hanya satu negara, satu kontingen kecil. Kita memimpin dari 36 negara. Dan tadi kalau saya tambahkan, bahwa saya juga memimpin selama 6 bulan atau 7 bulan, unsur-unsur sipil atau politik yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini saya kira suatu achievement yang bisa menjadi inspirasi. Ya. Yang kedua, bahwa di PBB itu sebenarnya banyak peluang, bukan hanya kepada militer, tapi juga pada putra-putra bangsa kita yang sipil. Mantap. Luar biasa. Pak Imam, terima kasih sekali, ini sangat menginspirasi. Nanti kapan-kapan kita juga akan undang lagi setelah Pak Imam melanjutkan tugas, tentunya dengan pengalaman yang tidak kalah berkesan lainnya ya Manda ya. Iya, baik sekali Adrian, itu tadi kisah yang menginspirasi di mana membuat bangga Indonesia.